Apa itu kesalahan? Kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti sempit, kesalahan berarti kealpaan. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan. Kesalahan disengaja atau dolus atau offset. Prinsip dari kesengajaan dalam memori van Tolleching adalah mengetahui atau weten dan menghendaki atau willen. Kesalahan karena kealpaan. Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan, kurang hati-hati, kurang teliti, dan sebagainya. Pandangan beberapa pakar hukum mengenai kesalahan. Pertama, menurut Metzger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana. Dua, menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu keadaan psikis tertentu, hubungan tertentu antara psikis dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan. 3. Menurut Van Hammel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum. 4. Menurut Pompek, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu 1. Dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela. 2. Dari hakikatnya, kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum. 5. Menurut Muljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut. Teguh Prasetyo 2011 halaman 78-80. Bentuk-bentuk kesalahan. Yang pertama, ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Sebagian besar pasal-pasal dalam KUHP membuat kesalahan untuk dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan. Di samping beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan, misalnya saja pada pasal 359 dan 360 KUHP yang sering diterapkan di dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Kesengajaan atau dolus. Dolus dalam bahasa Belanda disebut offset, dalam bahasa Inggris disebut intention, dan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan. Pertama-tama perlu diketahui dalam kitab Undang-Undang KUHP Pidana atau KUHP sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan offset. Walaupun demikian, pengertian offset ini sangat penting oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa di pidana di samping peristiwa yang mempunyai unsur culpa. KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan dan kealpaan itu. Oleh Memori van Ciolis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah wissen and wittens, yang artinya adalah menghendaki dan menginsafi atau mengetahui atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi pada perbuatannya. Teori-teori dalam kesengajaan. 1. Teori kehendak. Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, artinya bahwa pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan yang dipidana hukum dan menginginkan akibatnya. Teori ini yang paling kuat
Dari penjelasan dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan ini dipidana secara umum, serta menghendaki akibat dari perbuatan tersebut. Menurut teori ini, sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatan itu. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki dan akibatnya perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan. 2. Teori membayangkan atau Frank. Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut. 2. Menurut teori ini, berdasarkan alasan psikologis, tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan. Memungkinkan akibat yang terjadi dirumuskan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya dahulu. Terhadap teori-teori ini, Van Haytem mengatakan bahwa pada akibatnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan tidak terletak di bidang yuridis, melainkan di bidang psikologis. Keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Siddhartha mengatakan di dalam praktik penggunaan keduanya sama saja, yang berbeda hanya terminologi dan istilahnya saja. Teguh Prasetyo, 2009. Kulpa atau kelupaan. Arti kata kulpa atau kelalaian ini ialah kesalahan pada umumnya. Akan tetapi, kulpa pada ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam KUHP tidak menegaskan apa arti kealpaan, sedangkan Voss menyatakan bahwa kulpa mempunyai dua unsur, yaitu satu, kemungkinan pendugaan terhadap akibat, yang kedua, tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat. Berikutnya bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau kulpa. Keterangan resmi pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa kulpa juga diancam dengan pidana, walaupun dengan ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus dan sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Beberapa pakar memberikan pengertian atau syarat-syarat kulpa sebagai berikut. Yang pertama menurut Simon, yaitu memperserahkan dua hal. Yang pertama, tidak adanya kehati-hatian. Yang kedua, kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi. Dan kedua, menurut Van Hammel, ada dua syarat, yaitu satu, tidak adanya penduga-dugaan yang diperlukan, dan kedua, tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan. Macam-macam kesengajaan. Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu dolus premeditatus, yaitu dolus yang direncanakan sehingga dirumuskan istilah dengan rencana lebih dahulu, atau met purgature, untuk perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang. Pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif. Yang kedua, dolus determinatus dan dolus indeterminatus. Yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu. Sedang yang kedua, kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak atau random, misalnya penembakan senjata ke arah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam reservoir air minum. Yang ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya, atau alternatifnya juga akibat yang lain. Bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama, kealpaan yang disadari atau bewusste. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang sudah dapat dibayangkan akibatnya buruk akan terjadi.
tetapi tetap melakukannya. Kealpaan yang tidak disadari. Bila pelaku tidak dapat membayangkan sama sekali akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang seharusnya dibayangkan.